Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, hafizakumullahu jami'an. Sudah selayaknya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia kenikmatan wa asbagha alaihim ni'amahu zahiratan wa batinah, dan yang telah mencurahkan segala kenikmatan-kenikmatan baik yang zahir maupun yang batin, kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ad-dunyawiyah, dan yang paling terpenting adalah kenikmatan ad-diniyah al-ukhrawiyah yang akan mengantarkan seseorang ke dalam kebahagiaan al-abadiyah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung jumlah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah mungkin kalian mampu untuk menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu adalah semata-mata dari Allah. Dan tentunya kita berharap kenikmatan tersebut tidak hilang begitu saja, dan kita berharap kenikmatan tersebut tetap bersama kita dan bahkan bertambah. Dan tentunya langgengnya dan bertambahnya kenikmatan ada asbabnya. Sebab yang paling terpenting, yang paling pokok, yaitu adalah dengan mensyukurinya. Wala in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mensyukuri kenikmatan-kenikmatan, maka niscaya pasti aku akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan bentuk daripada
penambahan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa dipeliharanya kenikmatan-kenikmatan yang telah ada sehingga tidak punah. Dan demikian juga ditumbuh kembangkan serta didatangkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang belum termiliki. Ini adalah bentuk daripada penambahan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah di dalam tafsirnya. Mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang mengakui keberadaan kenikmatan tersebut hanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang mengakui dengan lisannya, mengucapkan dan memuji serta menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang telah dicurahkan kepada hambanya. Dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu dengan memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk daripada mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang mengkufuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan dia tidak mengakui kedatangan nikmatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk mengkufuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan, yang tidak ada luput sedetik pun, melainkan di sana didapatkan ribuan, jutaan, dan tidak mungkin bisa dihitung daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap individu untuk mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut, kenikmatan fisik, kenikmatan rohani, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya di dalam rangka bertakarruf, beribadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Fattaqullaha mastata'tum. Dan merupakan kenikmatan yang patut untuk kita syukuri keberadaan kita di atas ad-din al-haq. Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Yang ini semua semata-mata hidayah at-taufiq yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahlul jannah, penduduk surga, ketika mereka masuk ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah bagi kami
untuk agama ini. Dan tidaklah kami mendapat petunjuk kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah. Ratusan miliun jumlah manusia. Namun berapa gelintir di antara manusia tersebut yang beragama Islam. Dan demikian pula merupakan kenikmatan yang sangat berharga. Itu adalah kenikmatan as-sunnah. Kenikmatan seseorang berada di dalam manhaj akidah yang benar. Dia berakidah dengan akidah yang sahihah. Dia bermanhaj dengan manhaj yang sahih. Dan ini pun betapa banyak jumlah kaum muslimin dan berapa gelintir jumlah daripada orang-orang yang mengikut pemahaman al-haq berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berdasarkan pemahaman metode agama yang dibawa oleh Rasul dan para sahabatnya serta para salafus saleh setelah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang pujian beliau terhadap para sahabat. Ma antum fihim illa kasarati at-tawr al-abyad fi at-tawri al-aswad. Kalian itu tidaklah melainkan seperti selembar bulu sapi yang berwarna hitam. Di jumlah ahlul haq itu adalah sangat minim. Sangat minim. Oleh sebab itu patutlah bagi kaum muslimin untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan ini. Kemudian di antara ahlul haq sendiri, berapa gelintir para penuntut ilmunya yang ihtimam, perhatian terhadap ilmu-ilmu agama, yang dengannya dia beribadah dengan ibadah yang sahihah, yang dengannya dia beramal dengan amalan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam peribadatannya. Makanya bagi para penuntut ilmu wajib bagi mereka untuk mensyukuri kenikmatan yang sangat agung ini, nikmatut talabil ilm. Dan nikmat inilah yang senantiasa disebut-sebut oleh Syekhuna Muqbil rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, wa dakhalahu Allahu fasihal jannata. Nikmat talabul ilm bagi beliau adalah nikmat yang tidak ada
bandingnya. Dan ini bukan semata-mata dari beliau saja. Imam Ahmad rahmatullahi alaih pernah berkomentar atas kenikmatan ini. Kata beliau, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman saluha niyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingnya bagi orang yang benar, sungguh-sungguh niatnya, yang meniatkan di dalam menuntut ilmu untuk menyingkirkan kejahilan-kejahilan, kebodohan-kebodohan yang ada pada dirinya, dan untuk menyingkirkan kejahilan serta kebodohan-kebodohan yang ada pada kaum muslimin akan agama mereka. Inilah maksud daripada menuntut ilmu. Maka suatu yang kelaziman bagi kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita yang ada dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam rangka mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang semuanya adalah demi kebaikan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Dan tentunya kedatangan kita di majelis ini tujuan yang utama adalah untuk menambah ilmu pengetahuan akan agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap derajat kita akan terangkat di atas kaum mukminin yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman daripada kalian. Orang yang beriman, Allah angkat derajat mereka di atas orang-orang yang tidak beriman. Namun di antara orang-orang beriman tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para penuntut ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Bagaimana tidak? Dengan ilmu lah seseorang akan dimudahkan jalan untuk menuju surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga dengan ilmunya. Kita tidak bermaksud untuk menyebut tentang keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu tidaklah tersembunyi bagi kita. Dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahihah, puluhan pernyataan akan pujian bagi para penuntut ilmu, bagi para ulama secara khusus. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya adalah para ulama.
Mereka yang mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, hak-hak rububiyahnya, hak-hak uluhiyahnya, hak-hak asma dan sifatnya, para ulama. Mereka lah yang akan menjaga agama ini. Dengan jalan mereka lah agama ini terjaga. Oleh sebab itu mereka digelar dengan warasatul anbiya, para pewaris daripada para nabi. Para pewaris daripada para nabi. Innal ulama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya la yarithu dinaran wala dirhama innama yarithul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para ulama mereka lah pewaris para anbiya, para nabi. Dan para ulama tidaklah mewarisi dinar dan dirham. Tidak ada daripada mereka mewarisi harta. Tidak. Mereka hanya mewariskan al-ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, maka sungguh dia telah mendapat keberuntungan yang besar, bagian keberuntungan yang besar, yaitu ilmu. Itu adalah warisan para nabi. Maka wajar saja kalau para ulama mendapatkan sebagian daripada apa yang dialami oleh para nabi, berupa gangguan dari orang-orang disebabkan mereka menyampaikan al-haq. Sebagaimana para nabi tidak lepas mereka dari pengusiran, penghardikan, dan gangguan para umatnya. Demikian juga yang dialami oleh para ulama. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan, bantuan bagi orang-orang yang menjaga, membantu, menolong agama Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Dan merupakan kewajiban bagi kaum mukminin untuk menjadi ansarullah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shaf, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ansarullah, penolong-penolong agama Allah, sehingga dengannya cepat ataupun lambat dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kita dapatkan pada
figur-figur para ulama yang telah berjuang dengan harta, jiwa, raga mereka dalam rangka menegakkan agama Allah. Ayuhal muslimun, banyak bentuk daripada seseorang untuk melaksanakan pertolongan terhadap agama Allah dengan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mentafsirkan in tansurullah, jika kalian menolong Allah, apa bentuk pertolongan terhadap Allah? In amiltum bima amarakum bih, jika kalian beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nasarakumullahu ala a'daikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan bagi kalian atas musuh-musuh kalian. Dan dengan seorang para penuntut ilmu lebih bersungguh-sungguh di dalam memperdalam ilmu pengetahuan agamanya, maka yakinilah lambat ataupun cepat dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pertolongan tersebut dia rasakan sendiri maupun dia akan dirasakan oleh orang-orang yang akan di belakang akan datang di belakang mereka, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala ini sebagai perbekalannya di akhirat nanti. Maka mari kita semua lebih meningkatkan diri kita untuk lebih banyak mengetahui akan perkara-perkara agama Allah. Dan di sana para ulama menjelaskan bahwasanya salah satu bentuk motivasi bagi seseorang untuk menuntut ilmu dan istiqamah di atas al-haq itu adalah dengan membaca ataupun mempelajari sirah, kisah, jalan hidup para nabi, para sahabat dan para ulama. Dengan ini semua dia akan, dengan izin Allah, dia akan termotivasi untuk lebih meningkatkan dirinya di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan daripada dilaksanakan ad-daurah al-ilmiyah yang diadakan di ma'had ini, yang dimulai dari hari ini, adalah untuk lebih meningkatkan motivasi kita di dalam menuntut ilmu, untuk mengikuti jejak para ulama, untuk menteladani mereka bagaimana mereka menuntut ilmu dan bagaimana mereka membela agama Allah ini. Bukan untuk mengagung-agungkan para sosok para ulama, tidak. Bukan untuk mengkultuskan satu ulama dengan ulama yang lain, tidak. Namun untuk kita belajar bagaimana kita untuk belajar menuntut ilmu. Kita baru belajar menuntut ilmu, belum menjadi penuntut ilmu yang hak. Kita baru belajar untuk menjadi penuntut ilmu. Kalau kita melihat para penuntut ilmu di kalangan salaf, maka kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mereka, ada yang bagian daripada mereka sampai menjual perabotan ibunya dalam rangka untuk perbekalan untuk menuntut ilmu. Abu Hurairah sendiri menahan lapar sampai divonis oleh sebagian yang lain dia adalah majnun, gila, padahal bukan karena lapar. Dalam rangka untuk bagaimana dia senantiasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bisa memetik ilmu yang didapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad rahimahullah sabar melakukan perjalanan jauh menuju Son'a, dari Baghdad menuju Son'a, untuk bisa belajar di hadapan seorang alim, Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah.
La budda min sun'a, kata beliau. Walau tulus safar, harus aku mendatangi sun'a, walau perjalanannya sangat jauh. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengagung-agungkan Abdul Razak, bukan. Ingin mendapatkan pelajaran dari Imam Abdul Razak. Dan di dalam menuntut ilmu, seseorang bukan hanya menuntut ilmu dari sisi teorinya saja, tidak, namun dari sisi prakteknya juga. Oleh sebab itu, para ulama mencela penuntut ilmu yang hanya berpatokan kepada kitab tanpa berguru, tanpa mulazamah terhadap kepada syekhnya, kepada gurunya, menuntut ilmu dengan cara otodidak. Itu dicela oleh para ulama karena akan salah kaprah di dalam pengamalan terhadap ilmu. Dan para ulama tidak hanya mencukupkan adanya kitab-kitab daripada ulama lain, tidak, mereka berguru. Mereka datang ke hadapan para ulama yang lain dalam rangka untuk berguru bagaimana mereka mendapatkan teori dan bagaimana cara mempraktekkan. Dan itu semua adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika salat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentunya melihat Rasulullah SAW salat adalah melihat bagaimana prakteknya, bukan hanya sekedar mempelajari perkataan Rasulullah SAW, perintah beliau di dalam amalan-amalan salat, tidak. Tapi bagaimana beliau di dalam melakukan gerakan-gerakannya. Demikian juga di dalam perkara dakwah. Ketika salah seorang Arab Baduy buang air kecil di masjid, tentu ini adalah perkara yang mungkar karena akan mengotori masjid. Sedangkan masjid tidak pantas untuk dikotori dengan perkara-perkara najis tersebut. Kemungkaran wajib diingkari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Karena siapa melihat kemungkaran maka dia hendaknya mengingkarnya dengan tangannya, kemudian dengan mulutnya, kemudian dengan hatinya. Sekarang bagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kemungkaran ini? Para sahabat, mereka ingin beramal dengan hadis ini. Karena mereka melihat kemungkaran, maka mereka menghardik Arab Baduy yang sudah terlanjur mengotori masjid. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketawaduannya, dengan rifqnya, justru menghalangi para sahabat daripada menghardik orang tersebut. Da'uhu, biarkanlah dia, hatta yakdi hajatahu, sampai dia menyelesaikan hajatnya. Baru setelah itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepadanya, "Inna hadzal masjid la yasluhu syai'un min hadhihi al-aqdar." Sesungguhnya masjid tidaklah pantas sedikit pun daripada kotoran-kotoran ini. Innama hiya li dzikrillah wa qira'ati was-salati wa qira'atil Qur'an. Hanyalah dia untuk berzikir kepada Allah, untuk qira'atul Qur'an dan untuk salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta satu timba air dan menyiramkan kepada kotoran tersebut. Dan ini adalah metode dakwah. Bagaimana cara mengamalkan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi? Kalau seandainya ketika dia membuang hajatnya tersebut, dia hardik, maka akan kemungkaran yang lebih besar yang akan muncul, yang akan bisa menimbulkan najis, akan bertebaran kemana-mana, yang akan mengkotori pakaian orang tersebut. Dan bahkan bisa jadi dia dengan dihardik, dia akan menahan kotorannya, dia akan menyebabkan terjadi kemudaratan atas fisiknya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah yang dia miliki membiarkan sehingga kenajis tersebut tidak kemana-mana dan tidak kemudaratannya lebih kecil daripada seandainya diingkari ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Hanya
menasihati dan mengambil seciduk air dan mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara menghilangkan najis ketika itu ada pada suatu tempat. Maksud kita di sini, penyebutan dari hadis ini adalah di dalam menuntut ilmu bukan hanya sekedar teori, namun juga patut bagi seseorang untuk menuntut ilmu bagaimana prakteknya. Bagaimana prakteknya sehingga tidak salah beramal. Dan oleh sebab itu para ulama mengatakan di dalam menuntut ilmu la budda min mujalasati ulama. Harus bersama dengan para ulama. Dan kembali kita ke menyinggung acara yang akan diadakan hari ini, besok serta lusa. Itu adalah dalam rangka meningkatkan motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu, teori dan praktek, serta bagaimana kita mengetahui tentang sirah daripada sebagian daripada ulama kita, sehingga kita bisa mengikuti jejak mereka ketika berdakwah, ketika mereka menuntut ilmu, dan ketika mereka bermuamalah. Dan itulah tujuan daripada diadakannya kegiatan kita ini. Dan demikian juga untuk menepis tuduhan-tuduhan yang dusta yang pernah dilontarkan kepada sebagian daripada para ulama, serta untuk menepis tuduhan-tuduhan hasad terhadap dakwah ini. Dan dengan harapan kita termasuk orang-orang yang membela agama, dan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita, dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ketertindasan di dunia maupun di akhirat, dengan kita dengan kita lebih banyak di dalam membela agama kita dan membela para ulama. Itu adalah bagian daripada pembelaan terhadap agama, karena mereka lah sebagai perantara antara kita dengan para nabi di dalam mengetahui ilmu agama. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Dari mana kita akan mendapatkan ilmu agama? Dengan kita menghargai mereka dan membela mereka, itu adalah bagian daripada pembelaan terhadap para ulama. Wallahu alam bisawab. Dan ini adalah sebagai sekapur siri daripada acara ini. Semoga acara ini akan berjalan dengan baik dan akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan meningkatkan kita, memotivasi kita di dalam menuntut ilmu agama, serta kita berharap kita tetap berada di atas agama yang al-haq dan istiqamah di dalam al-haq. Wallahu alam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.